Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Mumpung IHSG lagi crash kayak gini, banyak tekanan teman-teman. Ya, gua mau bedah fundamental dari 4 saham, bukan fundamental doang, tapi technical juga. 4 saham tercinta kita, big banks ya. Mungkin banyak kalian yang nyangkut dan kalian bertanya apakah udah boleh averaging down ataukah beli lagi atau apapun itu, apakah boleh beli sekarang. Kita akan bahas semuanya dari sisi fundamental dan teknikal. Buat kalian yang benar-benar pengen mendapatkan cuan di saham, ya lu harus luangin waktu buat tonton ini dan simak baik-baik. Ya, diantaranya kita akan bahas BCA, ya, BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI, Bank BNI ya. Oke, empat-empatnya kita akan bahas satu persatu, teknikal maupun fundamentalnya. So, langsung aja kita akan masuk ke videonya. Yang pertama ya, kita akan melihat itu adalah BBRI. Oke, BBRI ini adalah saham langganan ya. Masyarakat Indonesia semua beli BRI gitu. Dan ini salah satu saham yang turun terus juga ya. 2.800 harganya sekarang, turun terus. Lihat di bawah 500, di bawah 500, di bawah 500. Buat kalian yang mungkin waktu itu nyicil, pokoknya gue maunya investing. Beli di bawah, beli terus tiap bulan, beli terus, lama-lama turun. Yang ada kalian investing dari misalnya 2024 ya, ketika dia jebol EMA 200, kalian per hari ini lagi nyangkut 49%. Pertanyaannya lagi, kan gua nggak beli all in di sini, bro. Gue nyicil beli setiap bulan, betul. Setiap bulan anggap average kalian dengan peluru yang sama adalah setengahnya dari average ini. Berarti kalian masih nyangkut kurang lebih 20-an%. Ya, ini kurang lebih. Gue nggak tahu apakah lo beli nominalnya sama. Intinya, gue yakin pasti banyak teman-teman yang nyangkut di saham BBRI. Ya, karena kalian masih berpikir bahwa jangan dijual karena fundamentalnya bagus, ntar juga naik. Ya kan, semua punya pemikiran kayak gitu. So, sekarang kita akan bahas dari sisi fundamentalnya si BBRI. Oke? Nah, kita lihat di sini, gue pakai iPod ya. Kita lihat BBRI. Kita lihat sisi fundamentalnya. Laporan kuartal ke-1 ya 2026 yang perlu kita perhatiin adalah simple teman-teman. Buat kita tahu perusahaan itu sehat atau enggak, kita lihat aja omsetnya turun atau naik ya. Net profitnya turun atau naik. Lalu kita lihat asetnya turun atau naik. Oke, equity-nya turun atau naik. Kita cek ya sama-sama ini 3 bulan lu lihat ya, dari sisi aset si BBRI naik terus ya, dari 2021 ke 2026 kalian lihat langsung tuh dia naik terus. Oke, biar cepat gue ngasih tahu kalian, biar kalian lihat palanya aja. Ini 2098, ini 2249, berarti naik. Dan lu perhatiin dari palanya aja udah naik. Lalu revenue atau omset ini per 3 bulan ya, per tahun tapi 3 bulan. Lu lihat revenue-nya dia, ini COVID ya, lu boleh diabaikan COVID karena itu faktor eksternal. Tapi yang lu lihat dari 2021 ke 2026 apa yang terjadi? 29, 36, 42, 66, 76, 68. Jadi ada penurunan sekali di 2026 dari 2025 ke 2026 dari sisi omset. Ada apa kira-kira? Kita lihat lagi sebelumnya, kita ke net profit. Net profit dari 2021 lu lihat dia ya 6,8 jadi 12,1, good banget. 2023 15,5, 15,8. 2025 turun ke 13,6 ya. Jadi ada penurunan nih, padahal omsetnya BRI naik ya dari 66,5 ke 76 naik, tapi kok bisa net profitnya turun ya. Kalian mesti lihat. Lalu 2026 omsetnya turun, tapi net profitnya naik. Oke. Sekarang kita mau lihat per tahunnya. Gimana intinya kinerja per tahunnya BRI itu gimana? Jadi kalian kalau misalnya kalian ngomong, gue mau invest, berarti jangka panjang. Misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Gue nggak tahu kalian investnya kalian, versinya kalian berapa panjang jangkanya ya. Kita lihat bahwa 2024 ke 2025 revenue-nya dia sebetulnya naik 278 ke 330. Oke.
Tapi dari sisi net profit turun 59,9 ke 56,6. Jadi dari 2024 ke 2025 kurang efisien, revenue-nya naik kok net profitnya turun. Maka kita ngeliat ke teknikal, kapan dia mulai gitu, dari 2024 turun makin turun. Oke, rilis laporan keuangan 2025 ya makin turun. Jadi untuk kinerjanya BRI rada jelek dari 2024 ke 2025. Revenue naik, net profitnya turun. 2026 muncul, kalau misalkan kita lihat di setahun kan, ini annualized di setahun kan, maka kalau misalnya kinerjanya BBRI sama seperti kuartal 1 2026, oke, yang terjadi adalah revenue-nya turun, net profitnya naik. Ya, revenue-nya turun, net profitnya naik. Dan kalau misalnya kita ngeliat price book value-nya si BBRI, sebetulnya dia masih fair value 1,2, 1,6, 1,1. Ini fair value banget. Harga sekarang jarang BRI ke harga sekarang ya. ROE-nya juga kalau misalnya kita ngeliat ya masih cukup oke, 17,3% gitu. So, kita lihat di sini BBRI dari sisi revenue-nya dari 2024 ke 2025 naik, tapi net profitnya turun. 2026 kemungkinan besar selama setahun revenue-nya turun, tapi net profitnya naik. Berarti ada efisiensi di sana. Tapi ini baru BBRI, kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu Bank Mandiri. Oke, ini sekarang kita lihat Bank Mandiri selama periode 1 tahunnya. 1 tahun ini ngomongin jangka panjang. Tadi kita lihat lagi asetnya, teman-teman lihat palanya aja ya, 1429, 1725, naik terus 282 2026 asetnya berkurang guys. Lu lihat 282 ini sekarang 243. Berarti ada penjualan aset, asetnya berkurang. Apakah jualan aset itu dimasukin kemana? Mari kita lihat ya. Kita lihat revenue, equity dulu. Equity, lihat equity-nya gimana? Plus. 2026 equity-nya berkurang. Kita lihat selama 3 bulan coba. Oke, kalau misalnya dalam 1 tahun equity-nya berkurang, tapi kalau misalnya report per 3 bulan equity-nya bertambah. Tapi tetap asetnya berkurang. Ya. Karena kalau misalnya tadi gue bandinginnya 1 tahun kan nggak fair kalau gue bandingin ini baru 3 bulan. Jadi kita mesti lihatnya per yang 3 bulannya tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ke sisi 3 bulan dulu. 3 bulan kita lihat revenue, omset. Ya, ini pandemi terjadi, Bank Mandiri masih membukukan revenue-nya masih naik. 2022 naik, 23 naik, 2024 naik mantap 48,3, 53,1. 2026 revenue-nya dia juga turun. Tadi kalau misalnya BRI kita lihat turunnya 2024 ke 2025 ya. Sedangkan si Bank Mandiri dari 2025 kuartal 1 dibandingin kuartal 1 2026 dia turun 53, turun ke 48. Oke, sekarang kita ngeliat net profit. Net profit ini pandemi, omsetnya naik tapi net profit tetap turun ya. Pandemi kita exclude aja. 2022 kita lihat dia di 10 T, 2023 12,5, 2024 12,7. Ini juga something, revenue-nya naik gede, teman-teman lihat, tapi net profitnya cuman plus berapa ini? 200 miliar, 150 miliar ya, kurang lebih segitu. Lo lihat, lalu 2025 revenue-nya naik, net profitnya naik juga jadi 13,1. Kalau misalnya 2026 revenue turun tapi net profitnya makin mantep. Nah, tapi ada pertanyaannya, kenapa revenue-nya turun, net profitnya makin mantep? Dan tanda tanya berikutnya adalah asetnya berkurang. Apakah aset dijual? Apakah aset dijual untuk membantu efisiensi
perusahaan sehingga net profitnya bisa makin bagus pada revenue-nya turun. Nah, kita mesti ngeliat ke teknikalnya dulu. Kita lihat ke teknikalnya. Ketika laporan 2026 rilis itu pasti udah di bulan April, udah turun jebol ke bawah set. Kenapa bisa turun jebol ke bawah? Karena investor ngeliat laporannya lah, revenue-nya turun tuh, asetnya berkurang tuh. Wah, gue jual dulu dah. Seperti itulah kurang lebih teman-teman ya. Oke, revenue-nya turun 3 bulan. Dan profitnya naik, tapi asetnya berkurang. Kenapa ya? Gitu. Tapi dari sisi price book value gimana? Kita lihat setahun ya. Dari sisi price book value gimana? Ya masih fair value, masih 1,1 kali, 1,1, 1,4. Ya sekarang Bank Mandiri sangat boleh dikatakan murah karena dapat harga terdiskon dengan valuasi masih sangat bagus, masih sangat sehat, revenue masih gede, masih tebal, net profit juga makin meningkat, makin tebal. Kalau lo lihat ini di setahun kan, kalau kinerjanya Bank Mandiri sama seperti yang kuartal 1, maka emang revenue-nya turun dibanding 2025, tapi net profitnya naik sampai 4T gitu ya. Dan kalau misalnya kita ngeliat price earning ratio-nya Bank Mandiri, ya price earning ratio-nya Bank Mandiri itu di setahun kan kalau kinerjanya kayak gini maka bagus banget, dia cuma 5,9 kali. Jadi murah ya, murah. 2022 itu dia agak mahal, price earning ratio-nya ke 22 kali. Sekarang Bank Mandiri cukup murah. Dan return on equity-nya itu cukup oke, 18,9 kalau misalnya setahun kan kinerjanya. Sebelum-sebelumnya yang paling gede itu di 2023 19,1, yang lainnya di bawah itu. Jadi dari sisi fundamental Bank Mandiri adalah demikian. Nanti kita akan bandingin BBRI, Bank Mandiri, BCA dan BNI ya. Nah, ini sekarang sama ya, teknikalnya Bank Mandiri juga masih downtrend ke bawah, masih tekanan jual teman-teman. Nanti kita akan lihat ke saham berikutnya. Saham berikutnya adalah Bank BNI. Kita lihat dulu teknikalnya. Bank BNI. Kemarin itu Bank BNI udah cukup bagus. Dia bikin ascending triangle. Dia mau breakout. Ternyata dia breakdown. Yang nggak jadi breakout. Dia breakdown ke bawah. Jebret. Rebound, retest, dibanting lagi. Jebret. Jadi sama ya. Teknikalnya semua masih di bawah MA200. Ini garis biru adalah MA200. Kalian lihat di sini. Ya. Dia masih tekanan jualnya masih banyak di tengah kondisi sekarang rupiah melemah dibanding US dollar, maka hal itu juga berdampak dan juga ditambah suku bunga tinggi. Jadi banyak orang melarikan ya, ke instrumennya, ya bukan instrumen saham, karena suku bunga tinggi, yang ngapain gue masuk ke aset yang beresiko, kurang lebih seperti itu. Jadi perbankan juga agak kena gitu teman-teman. Ya, kita lihat ini masih downtrend. Sekarang kita mau ngeliat fundamentalnya si Bank BNI. Ya, kita cek dulu BNI. Nah, sama ya, kita lihat per 3 bulannya dulu. Karena ini laporan 3 bulan. Kita lihat asetnya gimana. Asetnya dari 868 turun, ini COVID kita exclude. 2022 931 naik ke 1086. 2024 asetnya turun lagi, tapi 2025 asetnya naik, 2026 asetnya makin naik lagi. Berarti dari sisi aset BBNI sekarang ya bagus, karena peningkatan asetnya bagus ya. Lalu kita lihat equity-nya. Kalau misalnya 3 bulan kita lihat dari sini naik 2024 tetap 2024 turun berdasarkan asetnya turun, equity-nya juga ikut turun. 2022 naik, 2026 turun. Ya, equity-nya turun. Apa yang menyebabkan equity-nya turun? Yang menyebabkan adalah utangnya BNI ini gede betul. Kalian lihat. Ya, dari utang short term-nya ini segini, tapi short term-nya jadi gede banget, lihat. Oke. Ini jadi gede banget nih utangnya dia. Berapa nih? 1193 T. Dari yang cuma 27 T. Jadi short term debt-nya gede betul ya. Oke, sekarang kita ngeliat ke revenue dulu. Revenue 3 bulan 12,3 T, turun 2022, 2023 naik, recover, 2024 naik, mantap, hampir 2 kali lipat.
2025 turun sedikit, 2026 naik sedikit. Ya, naik cukup oke lah, 25T jadinya. Sekarang kita lihat net profit. Net profitnya dari 2021 2,3, 2022 3,9, 2023 5,2, 5,3, 5,38 naik 5,6. Ya dari sisi net profit dia konsisten naik tipis-tipis walaupun net profitnya walaupun revenue-nya sebetulnya dari 2003 ke 2024 itu harusnya net profitnya besar tapi cuman sedikit. Kenapa bisa begitu? Nah, kita mesti bedah lebih dalam lagi. Tapi dari sisi setahun, kita lihat setahun itu dari 3 bulan. Sekarang kalau misalnya dari sisi setahun net profitnya dia bagaimana? Oke. 10,8, 18, 20, 21, 2025 turun ya, 2025 turun. Lalu kalau misalnya disetahunkan kinerjanya BNI 3 bulan itu disetahunkan jadi 22,6 yang which is naik ya. Revenue naik, net profit juga naik. Nah, kalau dari sisi PER gimana? PER-nya BNI per harga sekarang ya murah. 5,3 kali ya, 5,3 kali kalau kinerjanya betulan seperti ini. 2025 cuman itu 8, 7, 9, 9, 11. Jadi sebetulnya dari sisi valuasi PER ya BNI itu murah teman-teman. Ya, masih di bawah value-nya atau under value. Sedangkan price book value-nya PBV-nya juga murah. Ya, sekarang kalau harga sekarang cuma 0,7 under value. Oke, teman-teman lihat sebetulnya BBNI ya emang under value terus 0,9, 1,1, 1,2 ya fair value. Ya. Tapi ROE-nya dia kalau misalnya nanti kita bandingin dari sisi BRI dan Bank Mandiri, ROE-nya dia emang lebih kecil, cuma 13%, 11%, 12, 13, 13, 8. Oke, jadi dari sisi fundamental BBNI adalah seperti ini. Nah, oke, yang terakhir adalah BBCA. Kita akan lihat BBCA dari sisi fundamentalnya. Yang pertama kita akan lihat 3 bulannya dulu, sama ya, 3 bulan dulu kita lihat asetnya gimana? Lihat palanya supaya cepat ya. Asetnya terus tumbuh. Asetnya nggak ada yang turun, nggak ada yang berkurang selama periode quarter 1 year on year gitu ya. Lalu kita lihat equity-nya apakah terus naik terus? Lihat kepalanya 178, 194, 211. Dari equity naik terus. Ya, sekarang kita akan melihat juga dari sisi omset. Omset selama kinerja kuartal pertama dari 16,5 ke 16,3 ini ada penurunan 2021 ke 2022, 2023 langsung recover 21T, 29, 31,3, 2026 masih naik 31,9 walaupun tipis. Nah, dari sisi net profit atau laba bersih kalian lihat 7, 8, 11,5, 12,8, 14,1, 14,6. Ya, dari sisi aset, equity, revenue, net profit, BCCA masih sangat konsisten. Sekarang kita ngelihat ke laporan 1 tahunnya. Gimana kinerjanya dia sebetulnya 1 tahun? Oke. 1 tahunnya revenue-nya adalah naik terus. Net profitnya juga dari 31, 40, 48, 54, 57 dan 2026 kalau misalnya kinerjanya BCA sama persis ya selama setahun seperti kuartal 1 disetahunkan maka net profitnya 58,7 T yang which is ini adalah naik dibanding 2025. Omset juga naik, cuman naiknya nggak signifikan, tapi naiknya tipis aja. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngelihat dari price earning ratio BCA ini rada premium teman-teman. Kalian lihat, tapi PER-nya dia yang sekarang itu udah paling murah dibanding PER-nya dia yang sebelumnya dari 2020. Lu lihat PER-nya 30, 2021 28, 25, 23, 21, 17. Ya, oke. Tapi PER-nya si BCA ini per sekarang, harga sekarang itu cuma 12,3. 12,3 itu adalah fair value lah ya. Kalau under value itu di bawah 10, ya 11 sampai 20 itu fair value. Dan price book value-nya ini rada premium teman-teman. Dia udah 2,67 kali kalau misalnya kinerjanya disetahunkan 2026. Tapi price book value dia yang sekarang itu paling murah di antara price book value dia sebelumnya dari 2020. 2020 itu 4,4, 4,3, 4,7, 4,7, 4,4. Lihat. Ya, per harga sekarang BCA murah.
Dan kalau misalnya kita lihat return on equity-nya, kalian lihat 18%, 20, 20, 20, 21. Jadi ini adalah laporan fundamentalnya BBCA. Sekarang kita akan melihat ke teknikalnya BBCA. Oke, teknikalnya BBCA ini gue hapus dulu semua. Dia sama ya, masih downtrend di bawah EMA 200, masih sama. Semua sama, perbankan semua sama, teknikal turun. Tinggal yang kita mesti bandingin adalah fundamentalnya manakah yang layak buat kita beli, cicil, ambil sekarang bagi yang belum punya. Apakah pas? Ya, coba kita bandingin pakai yang tadi kita udah analisa. Jadi gue mau pakai market analyst, kita akan bandingin ya. Sebentar, stock data comparison kita akan bandingin. Tadi yang pertama adalah BBRI, lalu yang kedua adalah BBNI. Bank Mandiri, sorry. Lalu yang ketiga adalah BBNI. Lalu yang keempat BBCA. Oke. Di sini juga ada sales growth. Sales growth-nya yang paling bagus itu adalah BNI, teman-teman. Dia sales growth-nya 11,95. Gross profit-nya yang paling bagus juga adalah BBNI. Di tengah yang lain adalah BBRI paling buruk karena dia minus 10%. Ya, Bank Mandiri, BCA. Lalu profit marginnya paling top siapa? BCA paling top 75%. Dan profit margin paling top siapa? BBCA 46%. Oke, market cap paling gede ya udah jelas market cap mah dibanding 4 ini pasti BBCA yang paling gede. Per paling murah siapa? BNI. Book value per share. Ya, book value per share kita nggak usah lihat, kita langsung lihatnya ke price book value aja. Karena itu salah satu dari rumus price book value. Paling murah adalah BNI 0,7 kali. Paling premium adalah si BCA karena 2,6 kali gitu. Nah, dari ROA, return on asset, paling gede BCA. Yang kedua terbesar adalah BRI. ROE yang paling besar lagi, return on equity, BCA 21. Yang kedua Bank Mandiri. Utang paling kecil selama perbankan. Perbankan pasti ngutang ya teman-teman karena emang pergerakannya dari itu ya. 5,3 paling kecil ya. EV EBITDA 86 paling top adalah BCA ya. Jadi ini adalah perbandingan dari sales growth yang ada di sini. Kalian lihat kinerjanya dia dari sisi fundamental, dan tadi fundamental yang kita udah bedah. Kalian silakan pilih ya, gua nggak pro di saham manapun, kalian silakan pilih. Cuman biasanya kalau misalnya dari stock data comparison paling bagus ya yang hijaunya paling banyak gitu ya. Yang hijaunya paling banyak tanpa bisa dipungkiri BCA yang hijau paling banyak, dan kedua adalah Bank BNI sekarang. Tapi kita tergantung masing-masing kalian lebih ke yang mana. Oke? Dari sisi per itu ya BNI paling murah, price book value juga BNI paling murah. Silakan kalian tentukan pilihan kalian. Usul gue jangan semuanya lu sikat ya, jangan semuanya lu sikat ya, pilih 1 atau 2 aja terus konsisten ke sana. Oke, market cap paling besar menunjukkan likuiditas juga paling besar, kalian pilih aja. Misalnya oke, gue maunya BCA sama BNI, ya udah oke, boleh. Gue mau Bank Mandiri sama BCA ya boleh, bebas gitu ya. Jadi ini semoga analisa ini bisa membantu kalian buat ambil keputusan. Apakah saham-saham ini masih layak buat kita beli? Ya menurut gue masih sangat layak karena mereka masih membukukan revenue yang cukup bagus semuanya, dan juga net profitnya juga bagus. Jadi sebetulnya ekonomi Indonesia menurut gue dari sisi kinerja internal itu baik-baik aja teman-teman. Ya mungkin sekarang banyak isu apakah benar ya kita lagi dibantai asing, ya mungkin MSCI, FTSE dan lain-lain. Semua lari ke Singapura dolar ditambah tekanan perang dan lain-lain. Tapi gue percaya fundamental perbankan kita 4-4-nya tuh masih bagus dan layak buat kita investasikan. Yang penting jangan all in ke satu sektor. 4-4-nya lo beli untuk apa? Nanti ketika itu udah recovery, semuanya satu gerak, biasanya yang lain ikut gerak kok. Jadi pilih 1 atau 2 aja. Oke? Kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, boleh bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan buat kalian yang mau join di grup kita, kalian tinggal langsung aja gabung channel Telegram, kalian lihat di sana biar
kalian dapat info-info update semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.